Oke, selamat sore semuanya. Sekali lagi terima kasih buat pemimpin di Light yang hari ini memberikan kesempatan buat saya untuk bisa sharing firman Tuhan ya. Bagian film tadi mengejutkan saya secara pribadi ya, karena banyak makna teologis ya kalau saya bilang ya. Dari awal film si Thor ini ya, bagi yang belum, siapa di sini yang belum nonton? Waduh, maaf ya di spoiler ya. Jadi ini film dari awal aja, ini bagian awal ya. Ini banyak makna teologis sebenarnya yang kita bisa belajar. Banyak sekali ya, banyak kalau dipecah-pecah bisa 10 lebih ya poin-poin yang bisa kita belajar dari sini. Nah, tapi ada satu hal dari film ini yang awal ini yang saya ingin kita fokuskan ya. Yaitu apa? Bahwa si Gorr ini ya bertemu dengan dewanya. Si Gorr ini dia menghadap dewanya, mengikuti dewanya itu fokusnya satu ternyata. Yaitu apa? Fokusnya bukan kepada dewa. Fokusnya ada dia pada dirinya sendiri. Ya. Fokusnya kepada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya walaupun dia menyembah dewa itu, ya, tapi ternyata fokusnya pada diri sendiri, ya. Nah, ini menarik ya, bisa kita bahas banyak. Namun demikian sore ini, ya, saya dikasih tema growing up, ya. Nah, siapa yang atau tahapan manusia mana ya waktu kita bertumbuh itu yang betul-betul ya dia itu selalu mikirin dirinya sendiri. Tahu? Bayi ya, benar ya? Bayi itu dia nggak bisa mikirin yang lain. Bayi itu hanya mikirin siapa? Dirinya sendiri. Ya. Pernah lihat ada bayi, gitu ya? Terus dia waktu udah dikasih susu, thank you mama, ada gitu? Wah, kita bisa merinding ya kalau sampai bisa begitu ya. Atau bilang dengan sopan ya, mama permisi, saya mau pup gitu ya. Ada yang begitu? Enggak ya. Ya bayi itu ya sudah begitu aja ya. Dia fokusnya hanya diri sendirinya, dia mau minum dia nangis, dia mau pup dia nangis, dia mau pipis dia nangis, dia mau mau tidur dia nangis bahkan ya. Jadi selalu berfokus kepada dirinya sendiri. Nah, untuk itulah kita mau untuk bertumbuh, ya. Siapa di sini yang mau terus bertumbuh? Ya, mau terus bertumbuh dong ya. Tentunya kalian juga akan merasa aneh dan juga ngeri gitu ya, dan juga mungkin lucu kalau ngelihat saya di sini ya. Bisa selonjoran gitu ya, nangis wah gitu ya, tentunya aneh sekali bukan ya. Dan kalau teman sebelah kita, kalau kita lihat tuh kiri sebelah kanannya masih meler-meler gitu ya, di sini ingusnya kemana-mana gitu ya. Waduh ya, kita geli juga ya. Tapi kita tahu kita semakin lama semakin bertumbuh, muncul kesadaran bahwa kita ini bertambah besar ya, bertambah besar. Nah, percaya nggak bahwa saya juga pernah bayi? Percaya ya. Coba lihat kiri kanannya. Percaya nggak dia pernah bayi? Ya, percaya dong ya. Ya, gitu-gitu dia pernah bayi ya. Atau bilang ke sebelahnya, gini-gini gue pernah bayi ya. Ya. Nah, tapi ya, dalam pertumbuhan kita, ya kadang-kadang jasmaninya, fisiknya itu terus bertumbuh, makin lama makin besar, tetapi yang di dalam ini, what is inside our body here ya, itu enggak tambah gede loh. Ya. Enggak tambah gede. Ya sometimes itu trap inside gitu. Ya, terperangkap dia di dalam di situ, enggak bisa bergerak kemana-mana. Ya sudah di situ aja kehidupannya dia.
tetap berfokus kepada diri sendiri, ya, seperti bayi, seperti anak-anak. Pay attention to me, mom, dad, ya, everyone, ya, pay attention to me. Tolong perhatiin saya, tolong perhatiin saya. Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah sifat dosa, ya. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Kita tahu pada mulanya waktu itu Adam dan Hawa, ya, mereka diberikan namanya kehendak bebas, ya. Dan sayang sekali kehendak bebas itu Tuhan berikan begitu luar biasa pada manusia untuk mereka bisa memilih untuk menyembah Tuhan, mereka bisa memilih untuk fokus hanya kepada Tuhan, mereka memilih hanya untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka pilih untuk mendengarkan suara hati mereka sendiri. Ya. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa, digoda oleh si iblis. Ya. Iblis itu tugasnya menggoda. Tugasnya apa? Menggoda. Iblis itu tugasnya menipu. Ya, tugasnya apa? Menipu. Udah tugasnya dia. Itu sudah pekerjaannya, itu udah sifatnya dia. Ya. Udah naturalnya dia itu menipu. Kita manusia atau pada waktu itu Adam dan Hawa, ya, mereka memilih untuk mendengarkan tipuan dari si iblis. Kenapa? Karena mereka sudah mencondongkan juga hati mereka kepada pilihan itu. Ya. Kalau kita baca di Kejadian pasal 3, Hawa begitu melihat buah itu, wah, begitu menarik buahnya. Buahnya begitu apa? Menarik. Sehingga ada kecondongan hati untuk dia memilih itu daripada mendengarkan apa kata firman Tuhan. Sehingga dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia ingin seperti Tuhan. Dia ingin menjadi seperti Tuhan, mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Ya, itu kan yang dimakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa ingin supaya yang baik dan jahat itu tidak ditentukan oleh Allah, tapi saya yang tentukan. Saya yang tentukan yang baik, saya tentukan yang jahat. Inilah yang saya tetapkan. Ya, tidak heran setelah itu manusia jatuh dalam dosa dan dia menentukan sendiri apa yang menurut dirinya baik, apa yang menurut dirinya tidak baik. Kalau menurut dia baik, ya baik. Menurut dia tidak baik, ya tidak baik. Ya, dia tidak ingin taat. Ya. Nah herannya, walaupun itu kejadian di awal dari dunia ini, Paulus di dalam suratnya di 2 Timotius pasal 3 ternyata memperingatkan kepada Timotius, anak binaannya, anak mentornya, ya, muridnya, itu hal yang kurang lebih mirip. Saya bacakan ya, 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah nih,
Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Anak muda, lihat sini. Tidakkah bagian firman Tuhan ini juga berlaku buat kita? Kita, lu aja kali ya. Ya. Ini Paulus kepada Timotius. Dia ngomong ini, menasihati ini kepada Timotius. Bahwa tidak ada yang kebal dengan dosa. Tidak ada yang kebal kepada tipuan si iblis, gak ada. Kenapa tadi Kak William harus memperingatkan kita untuk taruh handphonenya? Why? Ya, teman-teman tahu nggak? Ya, kalau ibadah, sholat 5 waktu, mereka pegang handphone nggak? Sangat khusyuk ibadahnya. Mereka datang kepada Tuhan itu dengan takut dan gentar. Ada satu kegentaran di dalam hatinya menghadap Allah. Dengan cara apa? Mereka harus menyucikan diri dulu. Pakai air wudhu ya namanya. Karena menghadap Tuhan itu suci, kudus. Kalau orang Kristen menghadap Tuhan bebas. Bebas. Ya. Pegang handphone, ngobrol, kiri kanan, di dalam gereja, terserah gue. Ini, ya, tidak mempedulikan, kata Paulus kepada Timotius, tidak mempedulikan agama. Begitu sulit untuk kita bisa keluar dari dosa. Ya. Kita cenderung lebih suka waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita salah, langsung refleksnya cepat. Apa itu? Menyalahkan orang lain. Ini salah orang lain, ini salah lu. Ini bukan salah gua. Ini salah papa mama. Ini salah kamu. Kamu yang bikin saya begini tuh kamu. Kenapa saya bisa salah? Gara-gara kamu. Bukankah itu juga yang diucapkan oleh Adam dan Hawa? Betul? Waktu Adam ditanya sama Tuhan. Dam, ya. Kenapa kamu lakukan itu? Oh, perempuan yang engkau taruhkan di sampingku. Wih, nyalain Tuhan loh, gile bener ya. Perempuan yang engkau taruh gitu loh ya. Ngomongnya begitu loh. Tuhan aja sampai disalahin. Lihat bagaimana dosa itu merusak pikiran kita. Yang terakhir juga adalah kita lari dari hadapan Allah. Ya. Kita nggak suka sama hal-hal yang rohani. Kita tidak lagi menyukai hal-hal yang berbau Tuhan. Bangsa ini, dunia ini, kita tidak kekurangan orang-orang pintar. Kita tidak kekurangan orang-orang yang bisa mengubah dunia. Enggak kurang. Ya. Orang-orang kaya yang punya banyak duit, begitu banyak, luar biasa. Dia bisa gelontorin uang begitu banyak untuk mengubah satu kebijakan pemerintah, untuk mengubah satu kondisi tertentu. Tapi dengan uang dan power yang sama, mereka juga bisa melakukan kejahatan yang kita sendiri nggak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Dunia ini penuh dengan hal-hal seperti itu.
Tapi di manakah Tuhan bisa menemukan orang-orang yang mencintai Dia? Yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Di mana di seluruh dunia ini Tuhan bisa menemukan orang-orang yang mencari Dia? Nih Lightizen semua ya. Saya dulu pernah bayi, saya tadi bilang. Percaya nggak? Saya dulu juga pernah remaja. Ya, masa remaja saya ngapain? Saya nggak suka sama hal rohani, nggak suka. Ya, saya dulu SD itu ke gereja itu kelas 6. Kelas 6. Itu pun karena ada tugas ujian akhir harus catat khotbah. Ada nggak? Masih ada nggak tuh? Ya, catat khotbah. Itu gara-gara itu terus nggak pernah ke gereja. SMP juga gitu. Nah tapi masih beruntung SMP tuh saya diajakin teman saya ke satu gereja, ya karena ada teman aja di situ, jadi saya ke gereja. Tapi saya nggak ada firman Tuhan yang nyangkut di hati pikiran saya tuh nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Pulang gereja, di depan gereja tuh ada tukang mie ayam enak, ya sampai sekarang masih ada ya. Boleh nanti kapan-kapan ya. Jadi kita makan di situ sambil ngobrol, habis ini kita kemana nih ya. Biasanya kalau enggak main ke rumah temen ya, main biliar, dulu masih ada biliar ya. Sekarang masih ada juga ya harusnya ya. Lalu ada nonton film ya ke rumah temen. Ya itu kerjaan kita itu pulang gereja diskusi, habis ini kemana gitu ya. Enggak menyukai hal-hal yang rohani. Nggak ada. Ya, ke gereja sih ke gereja. Ya. Kalau kata Paulus itu di bagian suratnya yang lain, mereka ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Ibadah tuh nggak ada kuasanya. Nggak ada apa-apanya. Pokoknya sekedar menjalankan kewajiban sebagai seorang Kristen aja udah gitu. Saya berharap semua jemaat di Light ini tidak begitu ya. Tidak seperti saya dulu. Dunia ini, Indonesia butuh kamu. Bilang kiri kanannya, butuh kamu. Ya. Kita butuh orang-orang yang cinta Tuhan daripada cinta uang. Kita butuh orang-orang yang cinta Tuhan daripada mencintai diri sendiri. Iblis itu merusak generasi muda itu begitu gampangnya sekarang. Ya. Lewat teknologi, lewat pergaulan, lewat cara berpikir yang salah. Susah loh sekarang mencari anak muda yang sungguh-sungguh cinta Tuhan tuh susah loh. Susah sekali. Dulu zamannya saya, ya kita masih takut loh sama orang tua tuh ya. Dibentak sedikit, gitu ya. Sekarang itu ya, saya nggak tahu ya. Anak-anak tuh bisa jawab ya. Tapi nggak begitu, jadi kita harus diskusi ya. Teman-teman semua di sini ya. Inilah sifat dosa manusia. Tidak peduli. Ya, dia hanya peduli buat dirinya sendiri saja. Apa yang dia bisa nikmati. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh harus berdoa loh ya. Sungguh-sungguh harus berdoa. Taruh lutut kita semua berdoa. Kenapa? Di abad ke-15 sampai ke abad yang ke-20 ya. Di Eropa sana perkembangan kekristenan itu luar biasa. Wah, begitu luar biasa. Kebangunan rohani luar biasa. Gereja tumbuh, semua orang mencintai Tuhan. Ya. Sebutin nama-nama tokoh ilmuwan yang ada di buku pelajaran kalian. Sebagian besar itu orang mencintai Tuhan. Isaac Newton orang mencintai Tuhan.
Gregory Mendel orang mencintai Tuhan, Galileo orang mencintai Tuhan, Kopernikus orang mencintai Tuhan. Sebutkan satu-satu, semua mereka mencintai Tuhan. Mereka mendasari ya ilmu yang mereka pelajari, ilmu pengetahuan yang mereka temukan itu karena mereka melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Katanya Isaac Newton itu ada apel jatuh sehingga dia baru menemukan hukum gravitasi. Itu luar biasa karena dia melihat karya Tuhan yang begitu agung. Sekarang kalian melihat apel udah teronggok di meja makan atau di swalayan aja kita nggak kepikir apa-apa bukannya. Siapa di sini yang semalam lihat bintang di langit, ada nggak? Nggak ada ya. Kapan terakhir lihat bintang di langit? Bodo amat Kak ya. Bodo amat, ada bintang ya, bodo amat ya, nggak ada hubungannya sama hidup saya. Kita kurang loh mengagumi karya Tuhan. Udah kehilangan sense of apa ya? Istilahnya teman saya itu sense of wowness ya. Wow. Itu karya Tuhan loh. Begitu luar biasa. Kita kurang lagi sensitif terhadap hal begitu. Karena kita terkagum sama hal-hal yang berbau teknologi sekarang, terus terang. Belum lagi K-pop. Ya. Terjungkok-jungkok kita ya semua. Ya. Sulit untuk mencari orang yang mencintai Tuhan. Tapi saya berharap di sini betul-betul ya tidak menjadi seperti apa yang terjadi di Eropa saat ini. Apa yang terjadi? Gereja tutup. Gereja tutup men di sana. Gereja dijual. Jadi apa? Bar, restoran. Jadi apa? Masjid. Kekristenan tidak lagi menarik. Tuhan tidak lagi menarik. Mereka mengalami banyak kekecewaan. Seperti si Gor tadi. Mereka kecewa. Kenapa kecewa? Karena apa yang dibutuhkannya tidak bisa dipenuhi. Jadi dia ibadah kepada Tuhan, tapi ternyata katanya ibadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, nyanyi buat Tuhan, tapi ternyata akhirnya ke dalam lagi pada diri sendiri. Wow, begitu liciknya hati manusia itu. Yeremia itu bilang, betapa liciknya hati manusia itu. Betapa kita sudah masuk terperangkap di dalam dosa begitu besar. Tuhan tidak butuh banyak orang. Tidak butuh 100, 200, 2000 orang. Tuhan butuh satu orang yang mau mencintai Tuhan. Apakah itu kamu? Mau gak kita mencintai Tuhan? Roma pasal 12 dimulai dengan perkataan persembahkanlah tubuhmu. Ya, persembahkanlah tubuhmu. Bukan jiwamu, bukan hatimu, persembahkanlah tubuhmu. Maksudnya apa? Di dalam tubuh, disitulah terdapat roh dan jiwa kita. Overall, semua keberadaan kita ada di tubuh. Persembahkanlah tubuhmu. Anak muda, maukah engkau persembahkan tubuhmu sejak engkau muda? Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Udah terlalu banyak orang yang salah arah di dunia ini. Ya, purpose-nya udah gak jelas. Kalau ditanya 90% kamu udah gede mau jadi apa? Bingung. Why? Karena kita gak dapet. Untuk kita tahu apa tujuannya benda ini, benda itu tujuannya apa? Ya kita tanya penciptanya siapa, ini buat apa? Kenapa kita bingung ditanya? Udah gede mau jadi apa? Karena kita tidak tanya kepada pencipta kita. We don't have any good relationship with him. Ya.
persembahkanlah tubuh, kata firman Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan satu pernyataan yang bagus sekali. Nah itu apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Do not be conform. Jangan conform dengan dunia ini. Jangan menjadi sama seperti dunia ini. Jangan. Kalau dunia itu ngomongnya A, ya jangan A. Kalau dunia ini B, kita jangan B. Kalau enggak apa, kita enggak ada bedanya. Firman Tuhan jelas bilang kita adalah terang. Kita adalah terang. Bukan gelap. Bilang kiri kanannya, saya terang. Namanya aja ibadah light. Ya. Terang. Ya. We are different. Kita berbeda. Kita ini terang, bukan gelap. Kalau sampai hari ini kita melakukan perkara-perkara yang di dalam kegelapan, we need to ask again ourselves. Kita harus tanya lagi diri kita. Sikap kita sehari-hari, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Apakah kita menunjukkan sebagai seorang anak terang? Apalagi di gereja. Apakah kita datang ke gereja sekedar hadir, atau kita mau juga memperhatikan satu dengan yang lain. Sesuai dengan ayat berikutnya ini. Ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kenapa tugasnya tidak sama? Karena kita berbeda. Ya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Hanya karena di dalam Kristuslah kita bisa untuk mulai melayani Dia. Kita diminta untuk memperbaharui akal budi kita. Peperangan saat ini yang paling mengerikan adalah peperangan akal budi, cara berpikir. Ya. Yang sudah bengkok, lurusnya susah. Ya. Sekali lagi, masing-masing udah pingin menentukan yang baik, yang benar, yang salah, yang enggak salah itu diri sendiri akhirnya. Ya, bukan lagi betul-betul ingin taat kepada firman Tuhan. Nah, mari kita berangkat dari situ membuat gaya hidup yang baru. Cara hidup yang baru, cara hidup warga negara kerajaan Allah. Ya. Apa sih maksudnya cara hidup warga negara kerajaan Allah? Ya, kita itu punya dua kewarganegaraan. Satu warga negara Indonesia. Oke, ya. Warga negara Indonesia kalau udah umur 17 nanti punya KTP, ya. Yang kedua, kita tuh warga negara kerajaan Allah. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Sebagai warga negara Indonesia, kita tunduk di bawah hukum dan aturan negara Republik Indonesia. Ya. Kalau naik motor, mobil, ya, harus di sebelah kiri. Betul ya? Sebelah kiri, kalau mau mendahului baru kita nyalip ke kanan, benar gak? Tapi kalau kita pindah negara ke Australia, mengendarai kendaraan itu di sebelah kanan. Kalau mau nyalip, pindah ke sebelah kiri, nyalip. Itu tidak akan ditilang di sana. Tapi kalau di sini, kalian nih keluar bawa motor, bawa mobil ya. Jalannya di kanan, mau nyalip kiri, malah siksak begitu ya. Siap-siap diprit sama polisi. Karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, punya aturannya sendiri. Nah, warga negara kerajaan Allah itu punya aturannya sendiri, punya hukumnya sendiri. Beda, berbeda. Warga negara kerajaan Allah berbeda. Nah, minggu lalu Kak Lydia udah menyampaikan dengan sangat bagus tentang bagaimana kita hidup berkomunitas.
Masih ingat nggak? Lupa Kak. Ya. Bahwa kita ini satu tubuh, masing-masing punya karunianya masing-masing. Kalau kita baca terus Roma 12 ayat yang ke-6 dan selanjutnya, kita masing-masing ada punya karunia-karunia. Ada karunia mengajar, karunia memimpin, karunia memberi, karunia encourager ya, menasehati, karunia nubuat dan seterusnya. Pergunakan karunia itu ya. Untuk apa? Untuk kita melayani sesama teman kita. Saudara-saudara kita di dalam iman. Dengan demikian kita belajar untuk hidup di dalam namanya itu pengudusan. Hidup di dalam apa? Pengudusan. Pengudusan itu apa? Mengikis ego kita, mengikis ya manusia lama kita, mengikis kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita itu selalu inginnya mementingkan diri sendiri saja. Kenapa di gereja kita didorong untuk melayani, di komunitas kita didorong untuk melayani? Ini adalah satu gaya hidup di dalam keluarga negara kerajaan Allah, yaitu supaya kita hidup tidak lagi melihat lagi terus diri sendiri. Kita belajar melayani saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mulai dari apa? Berikan senyum. Coba lihat kiri kanannya, kasih senyum walaupun gak kelihatan. Ya, berikan keramahan. Ya, dia punya keperluan apa? Dia punya kebutuhan apa? Mari kita doakan. Ya, kita hidup di dalam pengudusan. Ya, memberi hormat satu dengan yang lain, mendahulukan yang lain lebih dulu. Ya, bertanggung jawab ketika kita melakukan kesalahan. Dan mari terus berlomba memotivasi satu dengan yang lain untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Allah lebih lagi. Ya. Ini adalah bagaimana kita hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk mengenal Tuhan. Berlomba-lomba untuk kita melayani Tuhan. Berlomba-lomba untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya bertobat waktu SMA kelas 3. Ya. SMA kelas 3. Saya ikut retret. Ya. Sebelumnya saya emang Kristen, tapi Kristennya Kristen-Kristenan gitu ya. Kristen-Kristenan artinya bukan Kristen beneran dong ya. Kayak mobil-mobilan, kan bukan mobil beneran dong ya kan. Pacaran, bukan pacar beneran dong ya. Jadi saya Kristen-Kristenan gitu ya, jadi bukan Kristen beneran. SMA kelas 3 ikut retret. Hamba Tuhannya khotbah, ibu-ibu. Cerita tentang berapa sih? 2000 ekor babi ya? 2000 apa 5000 sih? Apa 1000? Pokoknya ribuan ekor babi lah gitu ya. Entah kenapa hidup saya dekat sekali dengan babi ya. Mungkin enak ya, dulu ya. Babi itu enak ya. Katanya ya. Ini pada gak suka ya? Ya. Wah, babi. Saya lupa 1000 ya, 1000 lah, taruh 1000 atau 2000 ya. 2000 ekor babi dia cerita, sampai dihitung loh secara matematika 1 kilonya berapa, terus akhirnya 2000 tuh dikali berapa. Harganya jadi miliaran gitu ya. Miliaran kalau babinya doang, tapi kalau udah jadi babi panggang beda lagi harganya. Ini kenapa jadi babi terus? Oke, pokoknya intinya ya, intinya babi itu sebegitu mahalnya hanya untuk melepaskan dimasuki oleh roh jahat ya. Tadinya roh jahatnya ada di satu orang ya, itu dilepaskan sama Tuhan Yesus, dimasukin ke babi. Jadi persilahkan untuk masuk ke babi. Betapa berharganya. Itu di situ saya heran ya, dengan cerita itu saya nangis loh. Nangis saya. Nangisnya saya. Betapa Tuhan itu melihat saya begitu berharga. Dan betapa saya
sudah begitu berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya telah menyia-nyiakan masa muda saya hanya untuk diri sendiri. Ya. Menghabiskan masa muda saya hanya untuk main dan main. Ya. Untuk berbuat dosa. Dan sejak saat itu saya entah kenapa memiliki satu kerinduan yang besar untuk saya mengenal Tuhan. Saya baca Alkitab itu 3 bulan selesai loh. Langsung kelar. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Tapi saya baca selesai. Terus saya belajar puasa sama teman saya. Berdoa bareng. Di rumah saya ajak ke rumah, kita doa bareng puasa. Itu nggak disuruh sama kakak pembina, nggak. Keinginan kita aja bareng-bareng yang bertobat bareng-bareng itu. Ya. Lalu saya berapa waktu kemudian diajak, ya baru diajak sama orang lain untuk ikut persekutuan doa. Wah, di situ saya belajar melayani. Ya, hidup saya betul-betul berubah, totally. Ya. Tadinya saya ya khawatir ya tentang masa depan saya, itu SMA kelas 3 loh, khawatir loh tentang masa depan saya mau kemana nanti kuliah. Lalu saya juga jatuh bangun di dalam dosa. Saya menghabiskan diri saya untuk kepentingan diri saya sendiri. Saya tidak menyukai hal-hal yang rohani, enggak suka. Tapi entah mengapa sejak saat itu saya memberi diri saya. Saya bertobat. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Dan saya ingin mengisi hari-hari hidup saya untuk saya mengenal Dia, melayani Dia. Sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Bahkan saya bisa berdiri di sini sekarang untuk bisa sharing firman Tuhan buat kita semua. Kalian tidak perlu seperti saya. Karena kalian tidak bisa jadi seperti saya. Apalagi yang perempuan, karena saya laki-laki. Tapi maksudnya adalah, anak muda lihat sini. Maksudnya adalah, Tuhan itu ingin pakai engkau untuk mulai melayani. Grow up man. Ya. Masa sepanjang hidup ini kamu habiskan untuk dirimu sendiri saja. Mari kita belajar mengasihi orang lain walaupun itu sulit. Menyediakan waktu untuk kita melayani teman kita walaupun itu sulit. Mari kita aktif di pelayanan, aktif di dalam kita mengenal Tuhan, baca firman Tuhan, sharing firman Tuhan pakai WA, sharing. Kamu dapat apa hari ini saat teduh? Sharing. Saling kuatkan. Satu dengan yang doakan. Ajak temannya berdoa. Kita doa yuk tiap malam jam 9. Aku call ya. Ya. Kita sleep call yuk. Sleep call yuk, doa gitu. Ya. Ayo, anak muda zaman sekarang menangkan generasimu. Menangkan generasimu. Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Karena kita punya tugas yang begitu besar. Yaitu apa? Menjadi murid Kristus untuk memuridkan dunia ini. Kamu nanti ada yang jadi desainer, kamu nanti ada yang bekerja di kantor, kamu nanti ada yang jadi pengusaha, kamu nanti ada yang jadi arsitek, kamu nanti ada yang menjadi artis, kamu nanti ada yang menjadi penyanyi. Muridkan orang-orang di sekelilingmu. Muridkan mereka dimanapun kamu berada. Tidak harus di gereja pelayananmu. Tapi sampai hari ini Tuhan masih memberikan kau kesempatan untuk berada di gereja. Di komunitas, mari layani. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita serahkan hati kita buat Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah dari melihat anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan sejak masa mereka muda. Bangsa ini
Membuktikan dengan sejarah. 1908 Budi Utomo itu anak muda. 1928 Sumpah Pemuda, sudah jelas anak muda. 1945 kalau nggak ada anak muda yang bujukin Soekarno-Hatta nggak jadi kita merdeka. 1960 tidak ada kegerakan anak muda saat itu, kalau nggak kita akan goyang terus kalau ada komunis pada saat itu. 1998 reformasi juga anak muda. Anak mudanya Tuhan. Engkau di mana sekarang? Di manakah engkau? Itu pertanyaan Allah kepada Adam ketika dia jatuh dalam dosa. Apakah engkau sembunyi sekarang? Apakah engkau sedang sembunyi? Sembunyi di dalam keminderanmu? Sembunyi di dalam kesombonganmu? Sembunyi di dalam keinginan hatimu yang dipenuhi dosa? Di manakah engkau? Mari kita berdoa. Mari kita datang pada Tuhan. Saya minta tolong pemusik untuk bisa ke depan. Bapa dalam sorga, kami ini anak-anak mudamu, kami memerlukan uluran tangan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh semakin mencintai Tuhan di dalam masa muda kami. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Yuk masing-masing kita ambil waktu. Kalau Tuhan bertanya di manakah engkau? Apa jawabmu? Di manakah engkau? Apa jawabmu? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.